Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya? Apakah teman-teman masih semangat? Semoga teman-teman tetap semangat ya. Kita harus tetap semangat dan tetap positif teman-teman. Semoga teman-teman juga betah di rumah. Ya, kita bekerja di rumah, berkarya dari rumah teman-teman. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya karena banyak yang minta dan saya juga tidak punya waktu untuk mengajari teman-teman bagaimana cara untuk menghitung kebutuhan-kebutuhan nasabah dalam ilmu tools financial planning atau perencana keuangan. Memang ilmu ini tidak mudah teman-teman, tapi bisa kita pelajari. Yang penting kita mau belajar. Apa sih bedanya menjadi seorang agen asuransi dan menjadi seorang perencana keuangan atau financial planning? Nah, ternyata teman-teman semua harus tahu dulu, di luar sana ada dua tipe agent. Ada dua tipe, semoga teman-teman bisa tahu pada saat teman-teman melihat video saya ini, teman-teman bisa melihat mana agent asuransi dan mana financial planning atau agent yang sudah punya ilmu financial planning. Nah, itu sangat kontras bedanya. Agent asuransi itu dia lebih fokus ke product driven. Jadi maksudnya dia lebih termotivasi dengan produk. Kalau financial planning atau financial planner, perencana keuangan, itu dia lebih fokus dengan kebutuhan finansial nasabah. Itu. Nah, kemudian yang kedua perbedaannya, kalau agen asuransi lebih fokus menggunakan alat-alat prospek dari perusahaan. Tapi kalau financial planning, dia fokus dengan financial planning tools. Dia menggunakan alat-alat perencana keuangan gitu. Kemudian yang ketiga, kalau agen asuransi, dia lebih fokus menggunakan fitur-fitur dan benefit untuk keunggulan untuk menjual. Fitur-fiturnya apa semua. Tapi kalau financial planner atau perencana keuangan, dia lebih fokus di pada saat menjual itu solution selling, memberikan solusi kepada nasabah. Jadi bukan menjelaskan semua fitur yang kita miliki, tapi financial planner ini atau perencana keuangan dia memberikan solusi keuangan kepada calon nasabah. Kalau agen asuransi, dia lebih banyak telling approach, maksudnya dia lebih banyak itu berbicara kepada calon nasabah. Nah, kalau financial planners, dia lebih banyak mendengarkan, listening approach. Nah, kemudian kalau agen asuransi, dia lebih fokus dengan transactional proses transaksinya yang dikejar. Tapi kalau seorang financial planner, perencana keuangan, dia lebih fokus dengan relasi bisnis jangka panjang, hubungan. Dia lebih fokus dengan membangun hubungan dulu, membangun hubungan bisnis dengan calon nasabah. Agen asuransi lebih fokus dengan quantity bisnis. Jadi dia lebih fokus dengan banyak nasabah. Tapi kalau seorang financial planners, dia lebih fokus dengan quality bisnisnya, bisnis yang berkualitas. Jadi meskipun tidak banyak tapi dia berkualitas. Kemudian yang ini paling sangat mencolok, kalau agen asuransi dia lebih fokus dengan hubungan bisnis orientasinya jangka pendek. Tapi kalau financial planners, dia lebih fokus dengan hubungan jangka panjang. Nah, teman-teman semua mau jadi agen asuransi atau financial planners? Untuk menjadi financial planners, teman-teman harus memberikan solusi kepada nasabah. Apakah tujuan dia untuk membuka asuransi? Apakah pendidikan anak, atau apakah melindungi utang, atau apakah dia ingin membuat suatu warisan untuk keluarganya? Nah, itu teman-teman harus sesuaikan kebutuhan nasabah dengan tadi harus banyak mendengarkan. Nah, tentunya teman-teman juga tidak hanya mendengarkan, tapi teman-teman harus pintar menghitungnya gitu. Nah, ada beberapa alat yang teman-teman harus gunakan. Yang pertama, kalau saya dulu teman-teman, waktu saya ikut training RAFP, Register Financial Planners, itu tahun 2014 di Makassar, itu bayarnya 5 juta teman-teman. Saya bayar 5 juta waktu itu dan di training selama 1 minggu.
dan pematerinya dari Jakarta, dari Universitas Indonesia. Dan yang mengajar itu teman-teman doktor, ada profesor, dan saya sudah punya sertifikatnya. Nah, kita lalu diwajibkan untuk beli ini. Jadi diwajibkan untuk beli kalkulator Casio Financial Planning ini teman-teman, ya kan. Nah, kalkulator ini harganya ini teman-teman saya dulu beli ya 500.000 waktu zaman itu, karena kita untuk belajar financial planning itu harus pintar menghitung teman-teman. Jadi kita bisa menghitung berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk hari pensiun nasabah, berapa uang pertanggungan jiwa yang dibutuhkan nasabah, dengan memperhitungkan nilai bunga, nilai inflasi, dan memperhitungkan nilai pajak gitu. Nah, ini memang kalkulator ini sangat luar biasa. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, karena sekarang kalkulator ini sudah ada aplikasinya di Play Store teman-teman. Jadi teman-teman harus kita download aplikasinya di Play Store, namanya Financial Kalkulator Financial. Nah, jadi teman-teman, nanti teman-teman masuk, di download dulu ya, Financial Calculator ya. Nah, ini dia yang ini Financial Calculator. Kemudian teman-teman install dulu ya. Kemudian teman-teman buka aplikasinya di Financial Calculators. Nah, ini seandainya teman-teman saya buat contoh. Jadi di sini saya membuat satu contoh bagaimana teman-teman itu menghitung uang pertanggungan jiwa. Oke teman-teman, nanti pada saat masuk ke aplikasi Financial Calculatorsnya, di situ akan ada beberapa fitur yang teman-teman harus paham. Yang pertama PV itu present value. Jadi present value itu yaitu nilai masa hari ini. Kemudian PMT, payment annuity ini yang bertahap kita bayarkan. Kemudian future value ini adalah nilai masa depan teman-teman. Kemudian rate, inflation rate, interest ini adalah bunga inflasi. Kemudian periode berapa lama kita menabung. Kemudian compound ini, jadi di sini untuk memilih apakah akumulasi tahunan atau bulanan. Oke. Jadi teman-teman, ada satu soal ini untuk melindungi yang namanya proteksi income. Proteksi income ini kita berbicara uang pertanggungan jiwa ya. Ada suatu klien bernama Bapak Ali, dia profesinya manajer produksi di perusahaan tambang. Pak Ali ini usia 40 tahun, dia punya anak 2 orang, dan usia anaknya ada 7 tahun dan 4 tahun. Kemudian pengeluarannya 10 juta per bulan, ingin diproteksi 100%. Nah, sementara ada return investasi dan inflasi, itu return investasi itu 5% dan inflasi 4%. Bapak Ali menginginkan perlindungan untuk keluarganya hingga anaknya terkecil mandiri. Oke, ini hingga anak terkecilnya mandiri, teman-teman. Berapa uang pertanggungan untuk Bapak? Maksudnya bukan Bapak Johnson ya, Bapak Ali. Jika saat Bapak Ali saat ini belum memiliki investasi dan proteksi apapun bagi dirinya. Nah, ini teman-teman untuk menghitung ini, jadi teman-teman masuk ke tadi aplikasi Financial Planner-nya. Teman-teman klik yang ini yang di atas ya, ini. Oke. Nah, teman-teman, present value itu, jadi kita harus, ini yang kita cari. Jadi tidak usah teman-teman masukkan yang PV-nya. Karena untuk menghitung asuransi jiwa, uang pertanggungan yang dihitung itu PV-nya atau present value-nya. Kemudian PMT itu adalah untuk future value ini. Nah, future value ini kita harus tahu dulu. Kalau soalnya tadi ini ya teman-teman ya, kalau soalnya anak yang paling kecil 4 tahun, berarti kita harus kurangi sampai anaknya mandiri itu. Kalau dalam asuransi financial planning itu sampai usia 25, berarti masih ada usia sampai usia 21 tahun anaknya besar. Jadi ada anak yang paling terkecil kan 4 tahun, dikurangi 25 berarti lagi 21 tahun lagi.
Jadi itu teman-teman masukkan ke periodnya. Ini periodenya 21 tahun. Gitu. Nah, kemudian teman-teman komponnya ini teman-teman isi annually, tahunan. Kemudian modenya teman-teman isi yang namanya beginning. Mode-nya itu karena asuransi jiwa itu mau diterima sekarang. Maksudnya kalau umpama dia meninggal suaminya, diterima kapan? Beginning. Annual rates-nya, nah teman-teman harus lihat di situ kan ada perbedaan investasi dan inflasi. Ada di sini teman-teman untuk menentukan investasi dan inflasi, teman-teman bisa menggunakan nilai investasi deposito atau bisa juga menggunakan rata-rata sih deposito itu 6,5%. Kemudian inflasi bisa teman-teman ambil inflasi yang ada di negara Indonesia, bisa buka di Google, tapi ini saya menggunakan investasi dan inflasi yang rata-rata kita pakai atau kita mengestimasi antara 5% dan 4%. Jadi teman-teman harus kurangi investasinya 5%, dikurang 4%, berarti sisa 1% ya, gitu. Ini 1% rate-nya. Kemudian future value-nya. Nah, kalau teman-teman dia punya penghasilan 10 juta per bulan, berarti teman-teman harus jadikan pengeluarannya 1 tahun. Jadi itu pengeluarannya 120 juta teman-teman. Jadi teman-teman isi di sini yang PMT itu karena dia pengeluaran itu bertahap. Jadi teman-teman isi di sini 120 juta. Oke. Nah, coba kita tes. Nah ini. Jadi kita ketemu dana yang harus disiapkan Bapak Ali tadi untuk menghasilkan, untuk memproteksi penghasilannya sebesar 10 juta per bulan sampai anak terkecilnya dewasa. Itu dia harus punya uang perlindungan proteksi 2,2 miliar. Itu teman-teman. 2,2 miliar 85 juta sekian. Nah, oke, jadi teman-teman sudah kita ketemu untuk Pak Ali melindungi 10 juta tadi penghasilannya sampai anak terkecilnya dewasa sampai usia 25 tahun. Berarti Pak Ali harus punya perlindungan proteksi itu sebesar 2 miliar 285 juta 466.355 rupiah. Itu kurang lebih 2,3 miliar teman-teman. Nah, dengan dasar inilah seorang financial planning membuat yang namanya ilustrasi dalam penjualan asuransi. Jangan sampai teman-teman sebagai agen asuransi sekedar membuat saja nilai asuransi jiwa nasabah, padahal manfaat yang dimiliki, yang dibutuhkan Pak Ali tadi ini 2,2 miliar, tapi datang-datang agen asuransi hanya memberikan manfaat, maaf ini, hanya memberikan sekedarnya saja, contoh cuma 300 juta atau 500 juta. Nah, apa sih manfaat ini? Manfaatnya adalah pada saat nanti terjadi resiko, Pak Ali nanti istri Pak Ali akan menerima manfaat santunan 2,2 miliar. Nah, 2,2 miliar ini teman-teman apabila dia depositokan ke bank, istrinya akan terima kurang lebih setiap bulan. Setiap bulan itu kurang lebih juga 10 juta teman-teman. Karena di bank dengan bunga 6%, deposito 6,5%, ya dikurangi dengan inflasi dan pajak, dia bisa terima normalnya 10 juta per bulan. Jadi meskipun tadi Pak Ali sudah meninggal, istrinya masih bisa hidup layak seperti biasanya dengan mendapatkan yang namanya manfaat asuransi warisan. Dengan mendapatkan yang namanya uang pertanggungan jiwa dari suaminya. Nah, itulah teman-teman bedanya menjadi financial planner dan menjadi seorang agen asuransi. Oke, karena waktu yang sangat terbatas teman-teman, kalau ada teman-teman mau bertanya silakan bertanya, kirim soalnya, nanti saya buatkan tutorialnya. Oke, sebenarnya masih banyak ilmu untuk menghitung. Nanti lagi kalau teman-teman ada yang bertanya, saya akan buat
tutorialnya. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman, khususnya seorang agen asuransi yang ingin menjadi financial planner profesional. Oke, sukses selalu buat teman-teman. Salam dahsyat luar biasa. Semoga teman-teman sukses dan jaya selalu. Meskipun kita berada di rumah, harus tetap bekerja dan berkarya. Salam dari saya, Wijra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.